Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah siap kuliah, meskipun belum mandi nggak apa-apa, ya. Yang belum sarapan boleh sambil sarapan silakan, ya. Sambil sarapan sambil dengarkan saya ngajar nggak apa-apa, silakan. Yang jelas sambil dibuka rapid minernya ya, supaya bisa. Oke ya. Jadi kita akan lanjutkan pembahasan kita. Ini materi yang terakhir sebelum UTS ya. Topiknya tentang agregasi, agregat. Ya, agregat. Oke, di sini saya panggil dulu datasetnya. Oke, saya panggil datasetnya dulu ya. Yang 500K ya, Electronics 500K ini. Kemudian ini kita ganti dulu polinominal. Polinominal. Ini juga sama, polinominal. Oke, finish. Oke, kemudian satu lagi. Nanti saya mau joinkan dia ya. Saya joinkan dengan yang Electronics B, yang 500K ya. Oke, ini ya, finish. Oke. Ini saya joinkan. Saya joinkan menggunakan menu blending, lalu tables dan grouping ya. Sorry, joins. Ya, join saya pakai yang ini aja. Apa? Bukan join ya, maksudnya yang append ya, append. Saya pakai yang append. Saya ingat ya kemarin ya, kalau kita mau mengkoneksikan atau menggabungkan dataset, kita bisa pakai append atau bisa pakai union ya. Bisa pakai append atau bisa pakai union. Apa bedanya append sama union kemarin? Masih ingat nggak? Apa bedanya append dengan union? Nah, apa bedanya append dengan union? Mas Bagas. Halo Mas Bagas. Mas Bagas. Halo, Pak. Mas, apa Mas bedanya append sama union, Mas? Masih ingat nggak? Lupa, Pak. Lupa. Sudah nonton video saya belum? Gimana, Pak? Sudah nonton video saya belum tentang ini? Menggabungkan data. Belum, Pak. Belum nonton. Kenapa belum nonton? Belum sempat, Pak. Belum sempat. Wah, sibuk banget, Mas. Kerja di mana, Mas? Part-time saya, Pak. Part-time di mana? Di studio desain kakak saya. Oh, berapa jam sehari kerjanya? Selesai kuliah, Pak, sampai sore. Oh, gitu. Garap apa di sana? Desain undangan, Pak. Oke, ya. Mudah-mudahan disempatkan, Mas ya. Iya, Pak. Ya. Karena kalau dapat saya nggak nanggung soalnya. Oke, Mas Pandu. Mas Pandu, apa Mas bedanya append dengan union, Mas? Mas Pandu, apa bedanya append dengan union ya, Mas? Append itu. Halo, Mas Pandu. Pandu Teja Sutrisno. Mas Pandu, halo. Halo, Mas Pandu. Halo, Pak. Oke, Mas Pandu. Apa Mas bedanya append dengan union, Mas? Buat menambah sama-sama buat bedanya tuh, Pak. Tapi fungsi itu buat menambahkan kan, Pak. Iya, betul. Untuk bukan menambahkan yang menggabungkan data. Nah, Oh, yang bedanya apa, Mas? Bedanya apa, Mas? Antara append dengan union, Mas? Satu aja yang kamu tahu. Lupa, Pak. Lupa. Sudah nonton video saya belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nggak tahu bedanya apa? Mas Jihad, halo Mas Jihad. Mas Jihad, Jihad Fisabilillah. Halo Mas Jihad. Ya, Pak. Mas, apa Mas bedanya append dengan union, Mas? Baik, Pak. Apa ya, Mas? Apa ya? Apa bedanya append dengan union?
Apa, Mas? Lupa, Pak. Lupa. Lupa atau nggak tahu? Beda soalnya. Lupa, Pak. Lupa. Yang kamu ingat apa? Oh, Yang kamu ingat apa, Mas? ini ya. Hah? Mas Jihad, yang kamu ingat apa? Kalau kamu lupa ingatan. Nah, Pak. Oke, append sama union ini fungsinya buat apa, Mas? Menggabungkan data. Boleh. Mas Jihad, Itu, Pak. Menggabungkan data itu, Pak. menggabungkan data. Menggabungkan data. Dua-duanya sama fungsinya, menggabungkan data. Enggak sih, Pak. Enggak. Enggak. Yang gabungan data yang mana? Append atau union? Append, Pak. Append. Kalau union? Nah, itu. Saya lupa, Pak. Saya lupa. Tapi append-nya ingat ya. Gitu, Pak. Oh iya Pak, Ya. kok kayaknya append tuh nggak ada di video Bapak ya? Hmm? Soalnya tadi saya habis nonton Pak, barusan lagi saya tonton lagi, kayaknya nggak ada Pak. Masa Yang nggak ada? bahas tentang Ada, append Mas. sama Ada, union. Mas. Ada, Mas. Itu Iya, video lama. Mas. Saya kayaknya nih. Jangan salah nonton Ada, video Mas. saya Pak. Video lama. Ada, Mas. Ada. Ada. Ada kok. Waduh. Oke, Mas Jihad belum bisa jawab ya. Oke, mungkin kelewat, Mas. Mungkin ada yang ke-skip ya. Seingat saya itu ada di bagian-bagian awal. Oke, Mas Pandu, Mas Bagas nggak bisa jawab. Mas Jihad nggak bisa jawab. Kalau Gugum, halo Gugum. Halo Pak. Oke, Gugum apa Gum? Bedanya Gum? Append Jadi append itu dia menggabungkan banyak data, tidak hanya dua data. Dan append itu dia tidak mau menggabungkan data yang memiliki atribut yang berbeda, Pak. Jadi Oke. kalau misalkan menggabungkan data dengan append itu pastikan atribut dan tipe datanya itu sama gitu. Oke. Kalau union? Kalau union itu dia bisa menggabungkan dua data saja, namun datanya itu bisa memiliki bisa digabungkan dari maksudnya dia bisa menggabungkan dua data dengan data yang memiliki atribut dan tipe data yang berbeda gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Gugum. Wah, ini perfect nih. Oke, ini subscriber sejati kayaknya. Thank you Mas Pasti, Pak. Gugum ya. Jawabannya Iya, benar sama-sama. sekali. Itu bedanya antara append dengan union. Jadi kalau kata Mas Jihad tadi, yang append itu menggabungkan, kalau union bukan katanya. Oke. Mungkin Mas Jihad belum klik tombol subscribe kayaknya. Oke. Oh ya Pak, mau tanya Pak, Oh ya, gimana? Silakan. itu linknya itu yang di share di WA apa di mana Pak? Link yang video ini, yang Di katanya WA ada ada. append-nya. Kalau enggak, cari di channel YouTube saya ada. Kalau di WA udah yang itu Pak, yang paling terakhir saya tonton Pak, soalnya. Yang hari Ada, Kamis scroll ke kayaknya Bapak atas. share. Scroll ke atas coba. Seingat saya ada. Ada Mas, saya udah share. Atau saya lupa mungkin ya. Kalau saya lupa, cari aja di YouTube saya, di channel saya. Di YouTube mungkin Pak. Coba ya. Promosi dikit. Judulnya ini nih. Menggabungkan data nih. Nah, ini nih. Ya. Menggabungkan data. Ada nih di home-nya. Udah 479, alhamdulillah. 479. Ini kalau saya tak aktif ini nggak ketahuan jadi ribu nih nanti. Oke, baik, itu ada di YouTube saya, bisa dicek di video nomor 4 ya. Video nomor 4 itu tentang menggabungkan data. Ada append, ada union di situ. Oke, kita langsung balik aja tadi, balik ke. Nah, di sini saya gunakan append saja. Ya, meskipun pakai union juga bisa ya. Karena dua-duanya ini ya, CSP yang atas dengan CSP yang bawah, dua-duanya itu apa namanya?
tipe datanya sama, ya, atribut-atributnya juga sama sebetulnya. Ya, jadi pakai union atau append bisa. Cuma saya pakai append saja. Tapi salah satu aja. Oke, seperti yang disampaikan Mas Gugum tadi ya, kalau append itu dia bisa menggabungkan banyak data sekaligus, ya. Bisa menggabungkan banyak data sekaligus. Jadi nggak cuma 2. Ya, kalau Anda punya 3 misalnya, saya copy, ada yang gabungkan lagi, bisa. Ya, saya paste lagi, ada yang gabungkan lagi, bisa. Ini kalau append, ya. Kalau Anda pakai union nggak bisa. Ya, kalau union itu cuma 2, lihat ya. Union itu cuma 2, teman-teman. Dia cuma bisa menggabungkan 2 data saja. Jadi gini, nah gini. Kalau Anda punya data yang ketiga, ya, cara gabungnya gimana? Kalau Anda punya data yang ketiga, kalau ke sini kan udah nggak ada channel ya, udah nggak ada koneksi. Kalau Anda punya data ketiga dan mau Anda gabungkan dengan union, gimana caranya? Operator baru lagi, Pak. Apanya? Operator apa? Join-nya. Iya, di folder join Union, maksudnya, ya. Pak. Oke, jadi unionnya diambil baru lagi ya. Jadi ambil union baru. Jadi hasil union yang sebelumnya, nih ya, hasil union sebelumnya itu kita gabungkan dengan data yang ketiga. Itu caranya kalau Anda mau pakai union untuk menggabungkan lebih dari 2 data yang berbeda. Ya. Itu kalau pakai union ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya union itu dia bisa menggabungkan data yang punya atribut ataupun tipe data yang berbeda-beda. Dia bisa gabung. Kalau append nggak bisa. Kalau append itu tipe data harus sama, nama atribut harus sama, itu baru dia mau gabungkan. Kita append. Yang atas ada 500.000, yang bawah 500.000. Oh, ini. Di atas bawah sama-sama 500.000, kalau digabung jadinya 1 juta. Kita jalankan dulu. Nah, yang mau saya bahas hari ini adalah ini ya, grouping nih, grouping. Yakni operator agregat. Ya, operator yang namanya agregat. Oke, kita lihat dulu hasil penggabungan datanya. 1 juta examples. Event time, product ID, dan seterusnya. Ingat ya, di video saya sudah jelaskan bahwa kayak kalau atribut yang namanya ID ya, yang merupakan ID itu bisa macam-macam ya. ID itu bisa kayak NIK, NIK ya, NIK itu bisa jadi ID. NIM itu bisa jadi ID. Kemudian email atau nomor handphone itu bisa jadi ID. Nah, kalau ID itu usahakan tipe datanya adalah polinominal, jangan real. Ya, jangan real, tapi polinominal. Supaya apa? Supaya tidak ada bilangan yang hilang, tidak ada angka yang hilang. Ya, nanti Anda bisa cek di video saya. Ini datanya ya, 1 juta record. Nah, sekarang kita akan coba nih. Kita udah mulai masuk ke analisis nih ya. Kita mulai masuk ke ranah analisis nih. Ya, dengan menggunakan operator yang namanya agregat nih, agregat. Ada yang tahu apa fungsi agregat? Ada yang tahu mungkin fungsi agregat? Oke, belum tahu ya. Jadi gini, agregat ini adalah sebuah operator yang kita pakai untuk meringkas data atau mengambil informasi penting dari data, ya, meringkas data atau meresum data gitu ya. Misalkan gini, ini kan katakanlah apa namanya? Kita pengen tahu misalnya transaksi yang paling akhir itu dilakukan pada jam berapa misalnya ya. Pada jam berapa misalnya. Maka bisa kita lakukan agregat seperti ini. Agregat, kita klik 2 kali. Ya, klik 2 kali. Atau bisa dengan Anda masuk ke panel parameter di sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini ada panel parameter. Pada bagian aggregation attributes ya, pada bagian aggregation attributes Anda bisa ambil edit list. Anda klik edit list ini. Nih. Misalkan saya mau mengetahui transaksi terakhir itu terjadi pada tanggal berapa, jam berapa.
Ya, artinya transaksi yang paling akhir. Maka di sini ya saya pilih apa? Saya pilih apa di sini? Kalau saya Event pengen time. mengetahui apa? Event time. Event time ya, jelas ya event time. Kemudian, nah di sini ada namanya aggregation functions ya. Jadi fungsi agregatnya apa? Nah, fungsi agregat itu dia biasanya statistikal ya. Jadi misalkan gini, ada rumus average untuk menghitung rata-rata, ada count untuk menghitung cacah, yang menghitung cacah gitu ya. Nanti ada lagi maksimum untuk mengambil nilai paling tinggi, minimum nilai paling rendah, median nilai tengah, modus ya atau mode nilai yang paling sering keluar. Kemudian apa? Sum. Apa sum itu? Dia tahu nggak sum itu apa? Menjumlahkan, Pak. Penjumlahan. Apa bedanya sum dengan count tadi? Apa bedanya sum dengan count? Kalau udah belajar update saya tahu nih. Kalau sum itu menjumlahkan ininya, Pak. Apa, Mas? Datanya. Apa? Datanya. Datanya, Kalau nilainya, Mas ya? Ya, nilainya. Kalau count itu menjumlahkan banyak datanya. Banyaknya ya, cacahnya, Mas ya. Oke, baik. Betul, Mas Ajun. Thank you, Mas. Jawabannya tepat sekali. Ya, jadi di sini kita bisa gunakan fungsi-fungsi matematika ini untuk meringkas data kita. Nah, di sini karena saya ingin mengetahui transaksi terakhir itu terjadinya kapan, ya jam berapa, kapan gitu ya, itu saya harus pakai fungsi yang mana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ingin mengetahui transaksi terakhir itu terjadinya kapan? Saya harus pakai fungsi agregat yang mana? Ada yang tahu? Dari yang saya sebutkan tadi? Ada average, count, kemudian ada maksimum, ada median, minimum, modus, lalu ada sum. Mana yang saya pakai kira-kira? Ada yang tahu? Kata kunci adalah pada transaksi terakhir. Yang saya pakai mana, Pak? Count, Pak. Hah? Count. Kalau count itu dia menghitung jumlah transaksinya berarti kan. Nah, yang mau saya tampilkan ini adalah waktu terjadinya transaksi terakhir. Jadi hasilnya cuma satu berarti, satu nilai. Maksimum mungkin, Pak. Maksimum. Kenapa, Mas? Kalau di Excel kan maksimum kayak nilai terbesarnya itu, Pak, nilai Ya. terakhir. Oke. Betul, Mas. Thank you, Mas. Sip. Ya, jadi kita pakai maksimum. Ya, tadi Mas Rangga ya, Mas Bagas ya. Iya, Pak. Oke, thank you, Mas. Wah, mantap nih. Jadi sama dengan di Excel sebenarnya ya. Jadi kalau di Excel kan kita punya fungsi max dan min. Max untuk ngambil nilai tertinggi, min itu untuk nilai yang paling rendah. Sama di sini. Kalau saya katakan tadi transaksi terakhir, berarti kan transaksi yang jadwalnya paling akhir, paling tinggi jadwalnya. Artinya tanggalnya tanggal paling tinggi kan, karena pasti yang terakhir kan. Jamnya pun yang terakhir gitu ya, maksimum yang paling tinggi. Itu artinya waktu yang paling akhir, waktu yang paling tinggi ya. Adalah maksimum. Maka kita apply. Nah, kemudian sekarang coba kita mainkan dulu. Oke, tunggu ya. Ini laptopnya nggak begitu cepat. Oke, ini. Hasilnya seperti ini. Ternyata transaksi terakhir itu terjadi pada tanggal 21 November 2020 jam 10:10 AM. AM itu apa? Malam ya? AM itu malam berarti ya, benar nggak sih? Pagi, Pak. AM itu singkatan dari adem, Mas, gitu ya. Saya tuh suka kebalik-balik antara AM dengan PM. Nah, jadi saya diajak istri saya gitu. Kalau AM itu adem, Mas, gitu ya. Malam berarti adem. Jadi, ini ya, jadi transaksi terakhir itu terjadi pada tanggal 21 November 2020 jam 10:10 malam. Nah, itu ya.
Jadi dengan menggunakan agregat kita bisa mendapatkan ya informasi yang penting atau resume, ringkasan dari data yang kita punya tadi. Ya, dari 1 juta record tadi kita bisa dapat resumenya. Nah, sekarang saya ganti nih. Sekarang saya ganti. Kalau tadi kita melihat event type-nya, sekarang saya mau melihat apa istilahnya ya, total transaksi. Saya ingin melihat berapa jumlah nilai atau total transaksi ya. Total apa namanya ya? Total uang masuk. Nah, berapa total uang masuk ya dari transaksi yang 1 juta record tadi. Berarti saya harus pilih apa di sini? Atribut apa? Count. Enggak, di sini. Count. Atributnya apa? Oh, price, Pak. Price. Jadi saya mau menghitung total pemasukan ya, income. Pemasukannya berapa gitu ya. Pakai sum, Pak. Nah, pakai count atau sum? Sum. Pakai sum. Mbak Nasma pakai sum. Kenapa, Mbak? Karena kan menghitung nilainya, Pak, bukan banyaknya data. Oke. Kalau Masnya pakai count, kenapa Mas tadi milihnya count? Mas siapa tadi? Bagas, bukan? Mas Ari, Pak. Mas Ari. Mas Ari Bowo, kenapa Mas milihnya count? Bapak tadi mintanya itu ya, Pak ya? Jumlah dari seluruh transaksi atau gimana, Pak? Iya. Jumlah pemasukannya, Mas. Nilainya, nilai transaksinya. Iya, saya kira pakai itu, Pak. Count, Pak, harusnya. Oke. Keliru ya. Oke ya, jadi yang benar adalah sum. Kenapa sum? Karena gini, ya. Karena saya mau menjumlahkan nih. Jadi dari kolom price tadi, kolom harga, saya mau jumlahkan semua harga di situ, ya kan? Artinya kan kalau saya jumlahkan harga itu kan, kolom harganya saya jumlahkan semuanya, berarti kan saya mendapatkan total uang masuk, ya kan? Saya mendapatkan total uang masuk ke toko tersebut, ya. Kayak gini deh, ini saya disable dulu sebentar. Kita lihat lagi ini ya, datanya kayak apa, biar nggak bingung teman-teman ya. Nah, ini ya. Kita lihat dulu nih datanya kayak apa. Nih datanya nih ya. Jadi saya mau menjumlahkan price ini sebenarnya, ya. Saya mau jumlahkan semua nilai di price ini supaya apa? Supaya saya mendapatkan total uang masuk, total income, total transaksi ya. Jadi nilai transaksi masuknya itu berapa? Nilai transaksinya ya, bukan jumlah transaksi, tapi nilai transaksi yang masuk itu berapa. Jadi saya jumlahkan ini, sehingga saya tahu, oh ternyata uang masuk itu adalah sekian dari dari total transaksi yang ada di sini, dari total 1 juta transaksi di sini. Ya, paham ya teman-teman ya? Saya agregatkan, jadi agregatnya ini ya, price ya, jadi kolom yang saya pilih adalah kolom price yang mau saya jumlahkan, lalu saya pilih sum ya, karena saya mau menjumlahkan nilainya. Ya, lalu kita apply, kita agregatkan. Nanti UTS sampai sini ya, sampai agregat ini UTS-nya. Insya Allah nggak sulit kok. Asal belajar. Oke, kita lihat agregat. Oke, ini dia. Pemasukannya adalah, wah ini ada berapa angkanya? 1, 2, 157 juta dolar ya. Ini adalah 157 juta US dollar. Untuk masukannya itu ya 157 juta US dollar. Kalau mau dikasih mata uangnya bisa ya. Anda masuk ke attributes, nanti di bagian types itu ada format numbers ya. Format numbers, sambungan ke sini. Nah, coba nih format numbers-nya kita setting ya, single, kita format ini ya, kolom sum dari price-nya. Kita format supaya nanti ada mata uang dolarnya gitu ya. Muncul mata uang dolarnya, jadi kita bisa melihat ini. Formatnya currency, ya, currency mata uang. Mata uangnya apa? Ya ini, mata uang United States, ya, dolar Amerika. Oke, coba kita ulangi lagi. Numbers ini.
Ini dipilih tadi single karena cuma satu kolom yang mau disetting. Nah, pilih kolomnya. Nah, ini ya, jadi muncul ya. Oh, dia nggak ada titik komanya ya. Nggak ada titik komanya. Ya, intinya ginilah. Jadi harganya total pemasukan dia ya dari 1 juta record tadi itu adalah 157 juta nih, juta ya. US dollar ya. 157.749.000 sekian dolar. US dollar ya, bukan rupiah. Nah, ini total dari 1 juta record tadi ya. Total dari 1 juta transaksi tadi. Nah, sekarang nih kalau saya mau menampilkan data pemasukan tiap bulan, caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau saya mau menampilkan data pemasukan tiap bulan, ada yang tahu nggak caranya gimana? Tiap bulan. Jadi tiap bulan ini berapa totalnya, bulan ini berapa. Ada yang tahu nggak caranya? Ada yang tahu? Oke. Oke, gini ya. Sekarang saya ajarkan di bagian select attributes-nya, di ini ya, group by. Jadi kalau Anda mengagregasikan data, itu pertama tadi ada 2 settingan ya yang bisa kita atur. Pertama, settingan atribut yang mau diagregasi apa. Settingan yang kedua, nih, agregasinya itu mau dikelompokkan berdasarkan apa? Group by apa? Mau diagregasikan berdasarkan apa? Nah, misalkan gini, sekarang misalkan saya mau menghitung jumlah pemasukan, ya jumlah income tiap bulan. Saya mau jumlahkan income tiap bulan. Berarti agregasi saya ya. Jadi saya kan menjumlahkan sum, saya melakukan sum pada price-nya. Itu saya harus sum tiap bulan. Jadi penjumlahannya dilakukan tiap bulan. Jadi Oktober itu berapa totalnya, November berapa totalnya, dan seterusnya. Nah, maka di sini, pada bagian ini ya, pada bagian group by, saya harus pilih ya agregasinya dikelompokkan berdasarkan kolom apa. Kira-kira kita pilih kolom apa nih, di antara sekian banyak ini? Event time, Pak. Event time. Event time, oke, good. Jadi ini saya klik ya, saya pindahkan ke kanan, saya apply. Jadi saya mau kelompokkan agregasinya itu berdasarkan waktunya, bulannya, ya. Nah, ini kita mainkan dulu ya, kita cek dulu hasil bagaimana. Kita lihat dulu, kita mainkan dulu gimana hasilnya. Ya, lihat. Nah, coba lihat. Ini per bulan nggak kira-kira? Coba lihat. Ini data per bulan nggak kira-kira? Belum, Pak. Belum ya? Lihat nih, ya kan? Kalau per bulan tuh harusnya bulan Julinya sendiri gitu ya. Lalu bulan Agustusnya sendiri gitu. Ini kan ini malah ini? Per waktu nih ya, per menit malah ini ya. 51, 52, 53, 54 ini per menit, bukan per bulan. Kenapa seperti ini ya? Padahal kita kan kepengen agregasinya itu dilakukan tiap bulan ya, jadi per bulan. Nah, di sini kok malah jadi per menit gitu ya. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Nah, karena gini teman-teman. Karena dataset yang kita punya tadi ya, dataset yang kita punya format waktunya itu seperti ini ya. Bulan, tanggal, tahun, dan ada jamnya. Maka kalau kita pengen menghitung income tiap bulan, maka jam dan juga tanggalnya itu harus kita buang. Jam dan tanggalnya harus kita buang. Artinya kita harus menyisakan bulannya saja. Jadi event time-nya harus kita sisakan bulannya saja. Jadi jam dan tanggalnya itu kita buang. Ya. Paham nggak sampai sini teman-teman? Ya. Ini coba kita buang ya. Gimana cara membuangnya? Nah,
caranya adalah Anda harus memformat ulang nih. Anda harus memformat ulang tipe data event time-nya, harus diformat ulang. Nah, di video di YouTube, kalau nggak salah, saya sudah menjelaskan juga bagaimana cara mengkonversi tipe data waktu ya, ada di situ. Nah, ini kalau tipe data seperti ini, lihat ya, tipe data seperti ini namanya tipe data date time nih, date time. Jadi ada date-nya, ada tanggalnya, ada time-nya, atau jamnya ya, waktunya. Jadi kalau yang seperti ini tadi ada tanggal, ada jamnya, itu namanya tipe data date time. Date time. Nah, supaya nanti muncul cuma bulannya saja, maka kita harus format data atau kolom event time-nya. Nah, lihat cara memformatnya begini ya. Pertama-tama, date-nya kita konversi ke nominal. Di sini ya, jadi di operator, Anda masuk ke blending, atribut, lalu di bagian types. Ada di video saya juga, ini ada. Video ketiga atau kedua kalau nggak salah. Ya, malah keempat kayaknya. Saya lupa. Nanti di bagian types itu Anda cari date to nominal. Nih, cari yang date to nominal. Date to nominal, masuk ke sini. Saya geser sedikit ya. Nah, kita akan konversi ya. Kita mau konversi tipe event time-nya yang dari date time kita ganti ke nominal. Ya, jadi ini kita klik 2 kali di sini, date to nominal kita klik 2 kali, atau ke sini ya, ke panel parameter ya. Pada atribut name kita pilih event time, yang mau kita ubah ya formatnya. Yang tadinya date time kita mau ambil bulannya saja. Kemudian date formatnya kita pilih date formatnya, terserah sih mana sebenarnya. Cuma carilah format tanggal yang tidak ada jamnya. Jadi cari format tanggal yang hanya ada tanggal, bulan, dan tahunnya saja. Saya pilih yang ini ya. Saya pilih yang ini ya. dd/mm/yyyy ya. Karena ini format yang familiar untuk orang Asia, untuk orang Indonesia. Biasanya kayak gini kita akan tulis tanggal. Kalau orang luar biasanya kayak gini formatnya. Bulan dulu mereka biasa. Kalau kita biasanya tanggal dulu. Saya pilih yang ini. Oke, kemudian udah ya. Sekarang pada bagian ini, pada operator ini, event time-nya yang tadinya date time itu akan berubah menjadi nominal. Jadi nominal, ya. Nah, kemudian setelah itu saya cari operator nominal to date. Nominal to date. Nah, nih. Saya cari nominal to date. Jadi konversi ke nominal, lalu dibalikkan ke date lagi gitu ceritanya. Ya, nih. Nah, di bagian nominal to date, di operatornya, di parameternya saya change, saya ganti di sini. Saya pilih atribut event time tadi, yang mau kita kembalikan menjadi date. Nah, event time-nya saya pilih. Kemudian date type-nya, date type-nya kita ambil yang date saja. Nah, formatnya ini, oke. Formatnya kita ambil yang ini aja tadi. Ya. DD, MM, YYY gitu ya. Sebentar, ini kayaknya nggak bisa di ini ya. Tapi nggak apa-apa, sebentar ini dulu aja. Oke, kemudian ini ya. Nah, sudah. Dengan dua operator ini, kita bisa mengkonversi, mengubah yang tadinya date time menjadi date saja, menjadi tanggal saja. Ini sepertinya bukan tiap bulan ya, tapi jadinya tiap tanggal nih jatuhnya. Tapi kita coba dulu deh, kita coba dulu ya. Coba cek dulu. Nah, sepertinya pilihan bulan saja nggak ada di sini. Oke. Coba kita jalankan dulu ya. Tadi agregatnya udah benar ya, price, format number-nya sudah benar juga ya, single price. Baik, kita jalankan dulu ya, kita cek. Oke. Oh ya, oke. Ini jatuhnya per hari ya, sorry. Jadi bukan per bulan ya, jadinya per hari. Kalau per bulan sepertinya kita harus melakukan ini lagi, harus melakukan apa namanya ya,
penambahan operator lagi. Nah, jadi di sini lihat nih, dengan menggunakan operator ini, date to nominal dan nominal to date, kita bisa mengkonversi ya event time yang tadi tipe datanya adalah date time, ya kita konversi hanya date saja. Lihat. Sehingga ketika diagregasikan berdasarkan event time-nya, yang muncul adalah ini. Jadi jamnya itu tidak ikut tidak ikut andil dalam menggroup by, ya, menggroup by kan hasil ini ya, income. Ini kalau kita lihat di statistiknya, event time-nya sudah menjadi date, bukan date time lagi, tapi udah date. Ya. Sampai sini paham nggak teman-teman? Anda paham nggak dengan yang saya lakukan ini? Jadi sekarang saya bisa melihat nih income tiap tanggal ya, sorry bukan tiap bulan ya, tiap tanggal ini ya. Income per hari. Ini tanggal 2 Juli income-nya sekian, tanggal 3 Juli income-nya sekian, 4 Juli income-nya sekian dan seterusnya. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Oke, teman-teman paham nggak dengan yang saya lakukan ini? Paham, Pak. Kalau kita visualisasikan, ya kita bisa visualisasikan. Nah, di sini kita ganti ya plot type-nya, kita ganti yang line saja, line atau yang smooth line ini boleh juga sama. Kita pakai yang line dulu saja. Kemudian x-axisnya itu sumbu x-nya ya, kita pilih yang event time. Value kolomnya kita pilih, oh nggak bisa ini. Sum price harusnya. Kok nggak bisa? Oh, dia nggak muncul. Value columns. Oh ya, aggregate data. Value-nya sum price, aggregation. Oh, dia nggak mau ini ya. Oh, jangan diaplikasi. Value-nya kok nggak muncul ya. Nah, event time harus. Apa karena dia jadi nominal ya. Sum price-nya kok malah jadi nominal di sini. Kita cek dulu. Oh, karena kita format numbers tadi ya. Sorry. Jadi agregat ini kan harusnya kan dia tipe datanya adalah real ya, harusnya real atau real ini ya, harusnya numerik ya. Harusnya ini numerik. Jadi sum dari price tadi harusnya tipe datanya real atau numerik harusnya. Tapi malah jadi nominal. Nah, kenapa jadi nominal? Karena ada ini tadi. Ada dolarnya itu ya. Kita ngasih dolar ini. Maka di sini format numbers-nya saya buang saja, saya hapus saja. Nah, supaya hasil agregasinya itu menjadi tetap menjadi numerik atau real ya, sehingga kita bisa tampilkan dalam grafik. Tunggu sebentar. Oke, sorry dalam. Nah, ini ya. Event time-nya ini, price-nya ini kalau kita visualisasikan. Nah, ini nih grafik pendapatannya. Nah, coba Anda lihat nih. Dari sini kan kita bisa lihat trennya. Kalau dilihat di sini, apa yang bisa kita lihat di sini, teman-teman? Jadi setiap beberapa hari sekali itu income-nya selalu naik ya, income-nya naik tinggi. Itu kan gini, selang 4 hari apa 2 hari ya, itu kan ini tanggal 17 Agustus tinggi, kemudian tanggal 20-nya turun, ya, kemudian di tanggal 21 naik lagi, berarti selang 4 hari naik ya. Misalkan gini, ini 24, ini kan tinggi ya, tinggi, terus turun,
selang lagi tanggal 28-nya 4 harinya itu naik lagi. Oh, berarti tiap 4 hari sekali itu terjadi apa namanya? Lonjakan belanja, ya, terjadi lonjakan belanja. Kita bisa tahu, kita bisa lihat di sini. Nah, itu ya. Jadi lonjakan belanja. Nah, lihat situ. Nah, ini ya. Nah, perhatikan. Kalau Anda lihat di sini, dalam rentang Agustus, ya, Agustus nih ya, dari sini nih, Agustus, ya, Agustus sampai September pertengahan itu belanjanya sangat tinggi. Nah, kita bisa analisis di sini nih. Jadi inilah namanya analisis. Kita bisa lihat kira-kira ada apa sih dari Agustus sampai September itu. Oh, misalkan, oh itu adalah liburan semester misalnya. Liburan semester atau liburan anak sekolah gitu ya, atau liburan apalah gitu ya. Nah, ternyata pada musim itu ya, pada musim liburan transaksi belanja itu tinggi. Nah, jadi kita tahu, oh ternyata kalau nanti pas musim liburan lagi kita bisa kasih promo misalnya. Bukan kita kasih apa misalnya ya, bisa naikkan harga atau bagaimana gitu kan. Nah, di luar Agustus September ini, nah, penjualan normal lagi, balik seperti normal lagi. Cuma yang normal ini bisa Anda lihat lagi teman-teman. Yang normal ini ya, coba saya zoom nih ya, bagian yang ini ya, saya zoom ya. Ini saya zoom, Anda lihat nih. Saturday, Thursday, ini apa? Ini Sunday-nya. Wednesday, ini Tuesday, Saturday, ya, Tuesday. Apa yang Anda bisa lihat dari pola data ini? Ini hari Sabtu, ya. Ini hari Kamis, ini hari Minggu, ya. Ini hari Minggu lagi, Minggu, ini Sabtu, gitu ya. Sabtu lagi. Nah, apa yang bisa Anda lihat dari data ini? Apa yang bisa Anda simpulkan dari data ini, teman-teman? Ini data transaksi harian. Anda bisa lihat apa di situ? Naik turunnya transaksi Pak per hari. Iya, penjualannya meningkat kalau weekend. Oke, pintar Mas. Ternyata ya, tiap weekend itu penjualan pasti naik. Ya, meskipun ada yang naiknya cuma segini ya. Tapi naik dia, Naik. Kan dari sebelumnya naik nih. Naik. Sunday ya, naik. Di sini kita mulai Saturday naik, Saturday lagi naik. Ternyata dari sini kita tahu, oh kalau udah menjelang weekend, dari hari Jumat ya, Jumat Sabtu Minggu, ternyata penjualan tuh pasti naik gitu. Nah ini kan bagi perusahaan ini jadi hal penting. Oh berarti di weekend kita harus tambah personil misalnya, tambah personil di toko misalnya. Atau oh berarti di hari Sabtu dan Minggu misalnya kita harus apa ya misalnya ya standby lebih lama gitu ya karena banyak pembelinya gitu kan. Di luar Sabtu Minggu, oh berarti kita coba kasih promo misalnya supaya hari lain juga pembelian cukup tinggi gitu. Nah, jadi hal seperti inilah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dia bisa melihat tren. Oh ternyata ini ya trennya tiap Sabtu, tiap Minggu itu selalu naik. Gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Kalau bisa kita bisa lihat di sini. Tiap Agustus September trennya selalu begitu, tinggi sekali. Tinggi. Ya, artinya ya boleh jadi ini karena musim liburan ya kan, Agustus September itu liburan, ya liburan kuliah, liburan liburan sekolah gitu ya, tinggi. Dan seterusnya. Ya. Ini salah satu kegunaan dari agregat tadi. Ya, dari agregat. Nah, ini ya tadi caranya ya. Tadi kita konversi yang date time jadi date saja dengan menggunakan dua operator itu, lalu kita agregasikan. Nah, di agregasi tadi, yang kita agregasi adalah kolom price-nya, kita sum, ya, dijumlahkan. Kemudian pada bagian group by-nya, kita kelompokkan dia berdasarkan event time-nya. Dikelompokkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan yang mau tanya.
Monggo yang mau tanya. Anda paham nggak teman-teman ini? Kalian paham nggak ini? Halo? Masih paham, Mbak. Paham ya? Oh. Oke, saya kasih komen. Oke, saya kasih. Oke, saya katakan di sini. Oh, dia nggak paham. Oke, silakan yang mau tanya sampai sini. Pak, maaf, boleh lihat resultnya, Pak? Misalnya, oke sebentar. Ini Mas. Data. Oke. Ini kan tadi saya nyoba-nyoba kan, Pak. Itu udah Ya. bisa per bulan sih, Pak. Tapi Oke. ada yang aneh tanggalnya itu loh. Coba gimana Mas? Coba di-share Mas. Mana coba Mas Satria? Masih disable, Pak. Oh, disable masih. Oke, sebentar. Ya, silakan. Oke. Rapid minor. Nah, ini saya suka nih. Ya, kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini kan tadi date to nominalnya tuh pakai formatnya MM karena kan bulan yang di Tadi ada pilihan MM-nya ya? Ada, Po? nggak ada, ini kan cuman format penulisan tanggal tuh Oh, ya. biasanya kan pakai ngetik sendiri ya? bisa diambil MM-nya. Nah, terus kan di Oke. sini bisa diambil MM juga yang di Oke. nominal date Oke, sama date to nominal bisa MM. Tapi yang aneh di sininya, Pak. Ini kan ada tanggal yang harapannya kan cuman bulan aja kan, Pak. Tapi 1970. Ya. Memang di data itu kamu kayaknya pakai data apa, Mas? Aku lihat. Coba datamu apa? Data setmu apa aslinya? Apa ya? Sepertinya bukan data yang ku pakai ya. Sama. Memang di data aslinya itu ada data dari tahun 1970. Sebenarnya itu bukan dari 1970 Mas sebenarnya Mas. Jadi kalau Anda lihat sama kok, Pak. sama ya. Iya, ini. Mestinya sih nggak muncul. Oh coba, jangan di tempatku juga ada ya. Bentar ya. Belum cek juga soalnya. Oh, nggak ada Mas, nggak ada di tempatku. Kayaknya kamu pakai data yang berbeda itu Mas. Apa sih aku pakai? Benar. Datamu beda itu kayaknya. Ambil dataset. Aku pakai elektronis ini yang 100. Oh iya, itu yang lama. Itu aku nggak pakai lagi. Jadi beda. Grup by-nya udah benar kan Pak itu? Betul Mas. Udah betul. Tapi yang aneh tuh ininya hasil ini kan 2020 semua kan Pak. Tapi kok yang pas di resultnya tuh malah 1970. Oh iya, oke benar juga ya. Coba diulang lagi Mas, saya mau lihat tadi Mas hasilnya Mas. Benar juga. Sepertinya karena ini tadi ya kayaknya. Apa karena MM-nya saya nggak tahu juga. Cepat banget tempatmu ya. Apa mungkin 1970 tuh kayak default-nya gitu, Pak? Oh, kan gini. tadi kan Karena gini Mas. kalau Dia misalnya ngambil sengaja. Dia gini, dia hanya melihat MM-nya saja. Jadi iya. tahunnya diambil yang paling akhir saja, Mas. Nah, karena ini kan pakai angka, itu kan di default-nya di sini kan jadi 1970. Kan enggak yang data yang kayak tanggal terus jam tuh kan hilang gitu. Nah, Anda pakai MMYY coba. Oh ya bisa ya? Bisa coba. Ya, saya nggak tahu malah bisa digituin. Y-nya kecil Mas biasanya Mas. Oh iya. Oke, yang itu juga. Wah, ini saya belajar dari kamu Mas. Saya suka nih mahasiswa kayak gini. Oke, coba Mas. Nah, dan bisa nih.
Bisa. Tapi Bisa ya. tanggalnya. Betul. Cuma ada 3 bulan di situ. Oke, bagus nih hasilnya. Gitu ya, mantap Mas. Sip, sip. Boleh stop share ya Pak? Oke, thank you ya. Ya Pak, sama-sama. Jadi saya jadi belajar dari Mas Satria nih. Alhamdulillah. Ya, kadang-kadang dosen itu cupu sih. Oke teman-teman, tadi ternyata bisa diedit ya ini ya. Date nominal. Oh, ada yang mau tanya. Sorry, silakan. Siapa nih, Mas Wahid? Enggak Pak, gue pencet. Oh, kepencet. Nggak apa-apa, Mas. Oke, jadi date formatnya coba ya, yang date to nominal. Karena kita mau ngambil bulannya saja, kita pakai caranya Mas Satria. Luar biasa tadi caranya. Jadi pakainya gini aja, slash ya, Y 4 kali, Y gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan month atau bulan dan year-nya, tahunnya. Tanggalnya dibuang, jamnya dibuang gitu ya. Kemudian di sini juga sama, nominal to date-nya kita ganti juga. Nah, gitu. Jadi kita hanya ngambil bulan dan tahun saja, bulan dan tahunnya saja. Oke. Sip. Nah, coba deh kalau kayak gini. Kalau ada yang nggak paham, tanya ya. Karena ini nanti ada di UTS soalnya ini. Agregasi ini masuk UTS. Ya, kalau ada yang nggak paham, tanya. Kalau nggak tanya ya sudah, berarti saya nggak paham. Ini jumlah pemasukan per bulan. Aduh, thank you Mas Satria. Sudah memberikan pencerahan. Per bulan kayak gini. Kalau kita lihat visualisasinya, paling tinggi emang di Agustus dan September ya. Paling tinggi di Agustus dan September. Itu tadi mungkin karena musim liburan tadi. Inilah apa namanya? Data seperti inilah yang menjadi patokan bagi perusahaan. Kapan dia harus ngasih promo, kapan dia harus naikkan harga, kapan dia harus turunkan harga, gitu ya. Dan data kayak gini data kayak gini bisa jadikan bahan prediksi. Misalkan ya, kayak ini nih, misalkan saya kembalikan ke format date ya, yang ada tanggal tadi, saya kembalikan formatnya. BD, MM, YY ya. Nah, misalkan gini. Dari data yang saya dapatkan, data harian saya dapatkan, jadi saya bisa prediksi nih, income saya ke depan itu bisa berapa kira-kira. Bisa nanti kita buat sistem prediksinya. Ini ya. Nah, ini tadi. Nah, jadi dari grafik kayak gini, nah, saya bisa bikin model untuk prediksi. Saya bisa bikin metode untuk prediksi. Misalkan, oh ini sampai November, oh kira-kira nanti Desember kayak apa ya? Nah, itu saya bisa bikin model ini ya, model prediksinya gitu. Bakal naik apa turunnya kalau Desember nanti. Inilah yang menjadi patokan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan. Oke, seperti itu ya agregasi. Oke, yang lain monggo yang mau tanya silakan. Ya, silakan yang mau tanya. Izin bertanya, Pak. Monggo Mas Cipta. Ketika data kita praktekkan ini di save, terus kalau mau di-load kembali kok nggak bisa, itu kenapa ya, Pak? Data yang di-load, data yang di-save yang mana? Coba kamu share ke saya, Mas. Misal kita udah praktek nih, Pak, udah praktek semuanya, terus di-save gitu loh, Pak. Terus kita mau buka kembali untuk melihatnya itu nggak bisa, Pak. Masa nggak bisa? Bisa kok. Nih ya, saya ajarin caranya. Oke ya, misalkan gini. Nih, saya coba ya. Misalkan teman-teman mau menyimpannya. Teman-teman menyimpannya sebagai apa gitu kan? Anda mau menyimpannya sebagai apa gitu kan? Maaf, Pak, belum share screen. Gimana? Belum di share screen. Ya, sebentar. Ini baru mau saya share screen soalnya. Oke. Nah, ini ya. Jadi, kalau kita mau menyimpan data hasil agregasinya, itu bisa. Pertama, kita bisa pakai menu namanya store. Ya, store. Ini ada di sini. Ya, di bagian operator itu di sini Anda ketik aja store. Itu ada di data access ya, store. Nah, kalau enggak Anda buka aja nih data access ya, di bagian sini ada store. Nih, store-nya kalau saya tarik ke sini, saya hapus ini misalnya.
Nah, dari agregat mau saya simpan hasilnya. Oke, jadi agregatnya saya simpan ke sini, Mas. Nah, ya. Agregat saya sambungkan ke store. Nah, store nanti saya setting parameternya di sini. Saya mau simpan dia sebagai apa? Misalkan income per hari. Nah, misalkan income per hari ya, income per hari. Ini nama data yang saya simpan, income per hari. Saya simpan di mana? Nah, di sini. Saya masuk ke local repository. Saya simpan di folder data. Ya, saya simpan di folder data. Jadi Anda pilih juga nih. Jadi pilih Anda nyimpan di mana? Local repository, folder data. Nah, namanya ini. Klik OK. Sudah, ya. Ini biarkan aja, tanda pentingnya biarkan aja. Sekarang kita play dulu. Kita play. Oke. Nah, ini bagian store, yang bagian output-nya ini nggak wajib untuk dikoneksikan ya, nggak wajib ya. Tidak Anda koneksikan pun nggak apa-apa. Nah, sekarang ini udah dieksekusi nih, udah dieksekusi ya Mas ya. Nah, sekarang Anda masuk ke panel repository, cari ini local repository, buka folder data. Folder data ini ada nih. Ini ada nih income per hari. Ya, income per hari. Jadi misalkan ini mau saya pakai, tinggal saya tarik aja ke sini. Nah, gitu. Itu Mas Cipta, caranya Mas Cipta. Baik, Pak. Tapi kalau disimpan di folder proses itu, apa memang nggak bisa dibuka, Pak? Bisa juga. Bisa juga sebenarnya, Mas. Cuma nanti perlakuannya mungkin beda, Mas. Ya. Kalau mau coba aja. Ya, coba nih ya. Kita coba lagi nih. Kita ganti ke proses ya, misalnya ya. Simpan di sini nih. Simpan di proses ya. Kita jalankan lagi. Oh ya, ini saya hapus dulu yang ini. Tunggu sebentar. Disimpan bisa, cuma mungkin nanti perlakuannya akan berbeda nanti dia. Nah, ini bisa nih. Bisa juga. Cuma nanti biar nggak kecampur aja mungkin kayaknya ya. Biar nggak kecampur aja. Ini bisa. Gitu ya, Mas ya? Baik, Pak. Terima kasih. Ini cara pertama. Kalau cara kedua, misalkan Anda pengen nyimpan dia sebagai CSV, bisa. Anda ke data akses saja, buka di files, pilih yang write, nah, write CSV, bisa juga. Jadi disimpan sebagai CSV, bisa juga. Saya hapus. Simpan sebagai CSV juga bisa. Ya. Di sini kita setting. Kita mau nyimpan di mana? Misalkan di sini. Kita simpan di sini. Kasih nama misalnya income harian, misalnya income harian CSV. Open. Udah, setelah itu ya, ini nggak wajib dikoneksikan, kita play aja. Kita play, tunggu sebentar. Lihat. Oke, udah ya, selesai. Emang nggak ada apa-apa, selesai. Nah, nanti coba Anda buka folder kalian. Saya buka ya folder saya. Ini folder saya buka. Tadi saya nyimpen di sini tadi ini. Saya nyimpennya di sini teman-teman. Folder dataset. Ini ada income harian. Terlihat ya? Income harian dibuat tanggal 10 November 2021 jam 8.36. Kalau saya buka, jadi Anda bisa nyimpen dia sebagai CSV juga. Ini datanya. Ya, ini datanya. Di sini paham ya teman-teman ya? Jadi disimpan di RapidMiner bisa, disimpan sebagai CSV juga bisa. Balik ke RapidMiner. Monggo yang mau tanya lagi silakan. Kalau nggak ada, aku yang tanya.
Nah, sekarang gimana caranya? Kalau ini kan kita ngitung income, hilang ya. Saya hapus dulu. Berarti kan ini kita ngitung income-nya untuk per hari ya. Per hari. Sebentar, kita tunggu dulu. Harian ya. Ini income hariannya. Income harian. Ya. Kalau mau saya ganti bulan, berarti tadi ini ya, bulan, date to nominal saya ganti, di date formatnya, sisakan MM dan YY saja, tanggalnya saya hapus. Ini juga sama, di format date-nya saya hapus date-nya. Nanti yang tampil adalah jumlah transaksi atau nilai transaksi per bulan gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya kalian. Oke, ini. Nah, ini. Transaksi per bulan. Nah, sekarang saya mau kasih tambahan nih. Siapa yang bisa? Kalau saya mau menampilkan income bulanan dari masing-masing brand, gimana caranya? Jadi saya mau menampilkan, ini kan ada banyak brand ya. Ini ada banyak brand di sini. Banyak sekali brandnya. Saya mau menampilkan income bulanan dari masing-masing brand. Ada Samsung, ya, Oppo, Tefal, Apple, apa ini, Alpha, Chameleon, LG, dan seterusnya. Nah, saya mau menampilkan agregasi ya income tiap bulan dari masing-masing brand. Gimana caranya? Silakan yang bisa. Boleh di-share screen-nya yang bisa. Gimana caranya? Income bulanan dari tiap brand. Jadi muncul nih nanti brand Samsung, bulan Juli berapa, Agustus berapa, September berapa, dan seterusnya. Brand Apple, Juli berapa, Agustus berapa, September berapa, gitu ya. Brand Oppo misalnya, Juli berapa, Agustus berapa, September berapa, dan seterusnya. Gitu. Itu yang saya mau tampilkan. Gimana caranya? Ada yang bisa nggak? Kalau ada yang bisa, saya kasih nilai tambahan. Bahkan satu orang. Yang bisa, saya kasih nilai tambahan. Ada yang bisa? Lagi coba ya. Oke, silakan coba dulu ya. Ada yang bisa? Mencoba nih kayaknya. Jadi income bulanan untuk tiap brand. Jadi tiap brand nanti punya kayak gini. Gue yang bisa langsung aja komen. Langsung share screen aja yang bisa. Yang bisa langsung share screen aja. Kalau benar nanti saya kasih nilai tambahan. Oke, saya tunggu. Mungkin 3 menit lagi saya tunggu ya.
mudah-mudahan yang bisa. Oke, saya tinggal sebentar keluar ya, sambil nunggu kalian. Di sini lagi. Iya, Pak.
Oke, ada yang udah bisa? Udah, Pak. Coba, Mas Satria. Coba di-share, Mas. Ya, Enggak, kelihatan belum, Pak? hasilnya, Mas. Coba hasil dulu, Mas. Hasil dulu, Mas. Oke, Oktober, November. Oh, ini paling atas sudah ya. Coba Samsung mana Samsung, Mas? Samsung. Oh, ya, berarti Samsung UPGRS S. Oh, ini ada. Oke. Oh, kamu pakai data yang tadi ya? Iya, Pak. 100.000 ya. Oke, baik. Oke, di keep dulu ya Mas Satria ya, di stop dulu. Ini jawaban Mas Satria. Ada lagi selain Mas Satria yang bisa? Coba, selain Mas Satria ada lagi yang bisa? Coba di share. Nggak ada. Cuma Mas Satria yang bisa. Yang lain bagaimana? Mungkin Mbak Nasmah bisa? Belum Pak, masih nyoba, belum Masih jadi. nyoba. Oke. Mas Aribowo atau Mas Bagas bisa? Masih ngotak-ngatik, Pak. Masih tak-atik ya. Masih ngotak-ngatik, Pak. Dari Mas Satria yang bisa. Itu tadi berdasarkan waktu atau cuman brand sama price ya, Pak? Brand dan waktu, Mas. Brand Brand, ya. ya. Income bulanan tiap brand. Income bulanan dari setiap brand. Maka, siapa tahu ada lagi yang bisa. Kita sampai jam 9 aja ya. Selama-lama. Pak, boleh nunjukin Pak apa betul kayak gini? Ya, coba mana, Mas? Coba di-share, Mas. Aduh, bentar Pak, nge-lag Pak. Apakah udah tampil Pak? Lagi loading, Mas. Ya. Laptopnya kentang. Sorry Pak. Apple, Samsung. Brand lain mana? Oh, yang brand lain juga Pak? Iya, tiap brand saya mintain tadi. Tiap Oh. brand. Tiap brand. Dikit lagi sebenarnya. Oke, coba diutak-atik lagi, Mas. Coba. Ini berarti brandnya nambah brandnya semua. Kalau semua brand berarti apa? Oh, berarti enggak usah ini aja ya Pak. Ini di enak. Aduh. Sudah.
Loading, Pak. Ya, nggak apa-apa. Tapi kok malah nggak tampil ya, Pak? Ada yang salah dengan agregasinya. Nah, Itu kamu setelah pilih kolom. itu. Oke, Mas, coba dulu, Mas. Dikerjakan di belakang dulu, Mas. Biar nggak ada teman yang lihat. Iya, Pak. Saya sembunyikan Makasih, Pak. jawabannya. Oke, selain Mas Satria dan Mas siapa tadi? Dimas ya. Monggo yang Mas mau Dimas. share, yang udah bisa silakan. Nggak ada? Oke, kita tunggu Mas Dimas sebentar. Jangan Atik sama Mas siapa tadi. Ya, sambil nunggu, mungkin ada yang belum presensi, silakan presensi dulu ya. Sambil nunggu, yang belum presensi boleh presensi dulu. Oke, nggak ada? Saya coba, Pak. Oke, Mbak Nasma, silakan. Ini saya masukin juga produk ID-nya, Pak. Oke, kita lihat dulu coba kayak apa. Benar, Pak. Oke, brand Apple. Event time-nya September, Oktober. Ini pakai data yang berapa, Mbak? 100 ribuan atau yang berapa ini? Yang 500. 500 ribu ya, oke. Samsung. Oke, ya betul. Saya boleh tahu nggak kenapa Mbak Nasma menambahkan produk ID di situ? Tadi itu saya kan coba cuma brand, terus event time, sama some price. Terus tuh ternyata brandnya tuh yang muncul tuh malah produk ID-nya, Pak. Terus some price-nya tuh jadi 0 semua. Oh gitu? Ya. Oke. Terus saya coba tambah produk ID jadi. Oke, nanti coba kita lihat. Oke, ini jawabannya betul ya. Jawabannya betul, cuma saya masih penasaran ya kenapa seperti itu, nanti kita bahas. Oke, thank you Mbak Nasma. Jawabannya betul. Oke, Pak, sama-sama. Mbak Nasma dan Mas Satria, jawabannya betul seperti itu. Mas Dimas gimana? Ada progres? Sudah saya rubah, Pak. Saya tambah ID produknya betul sama kayak Mbak Naswa tadi. Oh gitu. Coba lihat, Iya, Mas. Pak.
Udah kelihatan, Pak. Oke. Oke, Mas. Thank you, Mas. Ya. Oke, betul Mas Dimas ya. Oke, saya catat dulu ya. Oke, tadi Satria, siapa namanya tadi? Satria baju hitam. Adita. Aditama. Baju hitam. 520 0411 545. Oke, sebentar ya, catat dulu nih. Mbak Nasma. Nasma siapa tadi namanya? Mana Nasma ya? Nasma Nur Amirah, Pak. Oke, Nasma Nur. Satu 96. Itu Mas Dimas ya, Dimas Dwi Kurniawan. Kurniawan, Pak. Tiga dua. Oke. Baik. Pak, saya boleh, Pak? Mas Cipta. Ya, Pak. Mas Cipta, boleh, Mas. Silakan, Mas Cipta. Oke, coba lihat ini ya, desainnya kayak apa. Oke. Yang agregat coba dibuka. Grup by-nya, coba grup by-nya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Oke, cukup. Thank you. Terima kasih, Pak. Oke. Tambah ya. Oke, cukup ya 4 orang ya, karena udah ketahuan rumusnya. Cipta siapa namanya? Cipta Andika. Cipta Andika Putra ya. NIM-nya 478. Oke, 4 orang ya. Thank you semuanya. Bentar, saya bahas ya. Saya penasaran sih sebenarnya. Oh, itu dia. Oke, kalau begini kan hasilnya bulanan saja ya. Nah, sekarang kalau pengen bulanan dari tiap brand, sebenarnya sih tinggal di agregatnya aja, di agregat bagian select ini ya, di bagian grup by-nya itu kita tambahi aja brand sebenarnya. Tapi tadi katanya bermasalah ya, kita lihat dulu ya. Jadi sebenarnya bisa di grup by berdasarkan brand dengan event time sebenarnya. Ya. Tapi kita lihat dulu deh, kita lihat dulu nggak apa-apa. Apakah memang seperti itu? Oh, 0 ya. Brandnya, oh malah munculnya ini ya. Oh, ini apa nih kalau brand ini? Oh enggak, kalian itu enggak lihat sampai bawah tadi ya? Lihat, Pak, tapi kok anehnya itu angka yang awal-awal itu angka kayak brand Apple dan lain-lain nggak ada. Tahu nggak kenapa begitu? Tahu nggak? Ini sebenarnya nggak salah. Ini nggak salah sebenarnya. Kenapa muncul begini? Kalau coba Anda lihat, data aslinya itu begini, teman-teman. Di brand itu memang ada data yang salah posisi nih, salah masuk nih ini. Nih. Lihat nih. Jadi emang ada data yang dia ini salah posisi. Ini sebenarnya user ID sebenarnya. Ini user ID sebenarnya. User ID tapi dia nggak tahu nih yang bikin data sih, yang bikin dataset nih, yang dari Kaggle nih, dia pas ngoleksi data ini ada data yang salah masuk kolom. Ini harusnya masuk ke user ID, ini harusnya masuk ke price. Jadi ini dianggapnya brand juga gitu loh.
Nah, Anda mungkin pas ngelihatnya tuh kok nol semua. Ya, karena memang ini muncul duluan. Nah, brand yang sebenarnya itu ada di bawahnya gitu. Dan sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya nggak perlu produk ID gitu loh. Nah, brand yang sesungguhnya itu ada di sini. Nah, ini. Ya, sebenarnya ini brandnya. Kalau mau gini aja, Anda bisa filter ya. Anda bisa tambahkan filter di sini ya, blending, attributes kita, sorry, di example ya, example kita filter example. Jadi gini aja. Kalau mau, ini kita geser dulu ya. Kita geser. Jadi setelah append, saya kasih filter examples. Coba kita filternya coba gini deh. Kita filter brand-nya, filter brand. Ya, brand yang punya angka ya, contain saja, atau starts with, atau gini bisa nggak, filter yang is number, Pakai does not ya. content itu bisa, Pak? Bisa juga sebenarnya. Is number bisa nggak ya? Is numeric. Is numeric nggak ada. Kalau nggak gini aja bisa. Event di brandnya kita cari yang equal atau yang konten bisa. Kalau dia berisi angka 1 misalnya ya, 1 aja misalnya ya. 1 itu kan kemungkinan ada di data tadi ya. Kita pakai angka 1 aja. Jadi kalau brandnya itu mengandung angka 1 ya. Jadi kalau brandnya itu mengandung angka nih, kayaknya ada angka 1-nya kan? Anda lihat nih ya, setiapnya ada angka 1-nya ya. Jadi nanti brand-brand yang ada angka 1-nya itu akan difilter. Nah, terus coba kita tambahin lagi. Karena di sini tadi, lihat ya, di sini tadi ada juga brand yang tanda tanya, brand yang nggak ada. Brand yang nggak ada kita buang juga. Berarti filternya nih, di sini, filternya selain brand, itu saya harus tambahkan filter satu lagi. Ya, jadi brandnya difilter lagi, tapi brandnya untuk yang mengandung missing atribut. Yang not missing ya, yang not missing. Jadi kita filter juga yang tidak missing, artinya yang tidak kosong. Jadi yang kosong akan dibuang. Ini not content harusnya, does not contain. Nah, filter gitu ya. Salah ya. Jadi yang atas brandnya kita filter, yang kita tampilkan adalah yang does not contain, yang tidak berisi angka 1. Jadi yang berisi angka 1 akan dibuang gitu ceritanya. Kemudian brandnya juga kita filter lagi, ya kita tampilkan yang not missing saja, artinya dia hanya menampilkan data brand yang tidak missing, yang tidak kosong. Jadi yang kosong itu akan dibuang, ceritanya gitu. Nah, di sini kita pakai yang match any ya, match any. Kenapa? Karena ini adalah kolom yang sama. Kolom yang sama harus di match any. Match any. Oke. Sekarang kita jalankan. Itu kalau Anda mau melihat ini ya tadi ya, hasil yang lebih rapi, yang bersih. Oke, tunggu sebentar. Ini agregatnya. Oh, masih muncul juga ya. Apa saya yang kebalik tadi? Bisa pakai price-nya tadi, Pak. Gimana? Pakai price yang not missing. Soalnya kan kegeser di user ID-nya kan. Oh iya, ya kegeser ini kan teman-teman ya. Kegeser gini, sebentar ya. Saya salah tadi ini. Filternya brand. Tadi brand ya, benar ya. Yang dibuang, benar yang dibuang harusnya ini yang filter. Kalau saya pakainya price is not missing sama brand is not missing, Pak. Bisa juga Mas. Bisa juga. Kalau itu patokannya price-nya, artinya price-nya tadi yang missing ya. Bisa juga Mas. Karena lihat datanya dulu Mas. Lihat datanya dulu, ya. Memang kebetulan
brand yang mengandung kayak gini nih, brand yang kayak gini, yang mengandung angka, memang price-nya kosong ya. Dia emang harus lihat datanya dulu, harus tahu datanya dulu. Jadi, oh ternyata kalau brand begini, brand yang angka, ini price-nya pasti kosong. Itu bisa juga Mas. Oke, boleh juga. Cuma kalau saya tidak suka kalau bergantung ke kolom lain gitu loh. Ya, karena boleh jadi nanti ada kemungkinan di situ ada isinya gitu loh. Boleh jadi di situ ada isinya, takutnya begitu. Ya, menghindari kemungkinan seperti itu. Nah, jadi saya fokusnya ke kolom yang mau saya filter itu. Gitu. Nah, jadi makanya tadi di sini mungkin harus begini kayaknya. Ini saya. Kalau match all Pak, itu kan tadi match any. Ya, kalau match all itu nggak bisa Mas. Nanti dia kalau di match all pasti nggak ke filter. Ya. Iya, saya ke filter Pak, sama kayak Bapak tadi. Dua-duanya. Iya. Dua-duanya. Coba. Tadi apa ini ya? Tadi missing-nya, is not missing. Oh iya, kalau is not missing bisa ya, oke. Kita coba hasilnya. Ya, harusnya bisa ya. Ini emang sebenarnya tadi kita melewatkan satu step sebenarnya. Kita melewatkan step untuk membersihkan data sebenarnya tadi ya. Oke, bisa ya Mas ya. Thank you ya Mas ya. Oke. Oh, berarti dia akan membuang yang brand yang mengandung ini dan yang kosong. Tapi unik juga ya, kenapa seperti itu ya? Oke, berhasil. Oke, berhasil ya. Jadi ini yang saya maksud ya. Jadi ini yang versi bersihnya sebenarnya. Kalau versi yang sebelumnya tadi nggak apa-apa ya, maksud saya terima jawabannya. Cuma ini yang versi bersihnya. Tadi kenapa bisa kotor kayak gitu hasilnya? Karena tadi kita memang di awal kita tidak membersihkan datanya dulu ya. Kita langsung main ini aja tadi, main agregat aja tadi ya. Mestinya memang ada proses membersihkan data, misalkan di filter tadi datanya ya, memfilter data. Jadi yang mengandung angka 1 ya. Dan dia tidak not missing gitu ya, ya tidak ada isinya, ya maka dia akan ditampilkan. Jadi yang missing, yang ya benar juga ya. Jadi yang missing itu pasti dia nggak contain 1 ya, dia akan di. Oke. Sip. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ada jam 9 lewat ini? Anda bisa paham nggak dengan yang saya sampaikan ini, agregasi? Sebenarnya banyak hal yang bisa Anda lakukan di sini. Ya. Misalkan menghitung pelanggan itu berapa kali dia belanja. Kan pelanggan tiap pelanggan kan punya user ID nih. Anda bisa cek pelanggan yang ini nih, kayak ini nih. Ini kan sama ID-nya nih. Ini kan berarti satu orang yang sama. Nah, bisa dicek. Tiap pelanggan itu dia udah berapa kali sih belanja di tempat kita, bisa dicek ya, pakai count nanti. Kayak ini. Nah, ini kan pelanggan yang sama nih. Kita bisa hitung nih, dia ini udah berapa kali belanja tempat kita gitu. Nah, ini kan sama nih. Nah, ini kan sama. Bisa dihitung. Oh, yang ini udah berapa kali ya. Oke, seperti itu ya. Ini gunanya agregasi. Baik, dari sini kalau kita bisa lihat ternyata brand atau brand yang punya pendapatan paling besar itu Samsung ternyata. Brand yang punya pendapatan bulanan paling besar. Ini kalau Anda klik nama kolomnya, itu dia bisa sorting ya. Dia bisa sorting, teman-teman. Ya. Bagi yang belum tahu ya, kita sorting dia. Nih. Kalau kita sorting, nih, jadi dari besar ke kecil, ya besar ke kecil, ternyata brand Samsung itu yang pendapatannya paling gede, ya pendapatan bulan paling gede. Ya ini di bulan Agustus. Ya, lalu di September juga dia gede banget. Apple di bawahnya. Apple, Samsung. Xiaomi mana Xiaomi? Mana Xiaomi? Ini Huawei. Oh, ini Xiaomi. Xiaomi ternyata di sini. Dia cuma segini pendapatannya paling gede sebulan.
Jauh dari Samsung ya. Samsung gede sekali ini. 145. Oh, 14 juta ya, itu 14 juta ya. 14.578.000 US. Ya itu ya, analitik dengan agregasi. Mungkin nanti yang lebih lengkap saya akan tampilkan di video saja. Pak, boleh izin tanya, Pak? Silakan Mas, boleh. Kalau di itu kan pakai fungsi agregasi kan, itu bisa custom nggak, Pak? Misalnya bikin function sendiri gitu Bisa. gimana, Pak? Tahu saya bisa kayaknya. Tapi, oh enggak ya, ini enggak bisa. Kan Kalau mau bawaan. function, kalau mau ini, kalau agregasi memang Mas, agregasi itu dia biasanya memang standarnya cuma statistik aja. Tapi kalau mau bikin rumus sendiri, itu ada Mas, di sini nih. Kalau mau bikin rumus sendiri ya. Anda bisa bikin generate attributes, ya. Nanti di sini, Anda bikin atribut baru, yang mana atribut baru ini merupakan hasil pengolahan dari atribut yang sudah ada. Jadi di sini bisa Anda masukkan rumusnya. Nah, nanti kalau Anda klik tombol kalkulator ini, nah, di sini Mas, kamu bisa ngoding Mas, ya. Ada if, bla 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 di sini ya. Nah, kamu bisa bikin rumus sendiri. Nah, banyak di sini rumus-rumusnya. Ya. Nanti kamu bisa, misalkan nih ya, misalkan ini Anda koneksikan dengan ini, ya, dengan atribut ini. Nanti bisa di sini Anda cari atribut. Nah, atribut apa yang mau kamu ini kan? Ya, mau dihitung misalnya ya. Misalkan kayak ini, basic operations. Yang statistikal. Nah, misalkan ini. Saya mau cari yang average misalnya, average dari sini. Kita klik aja ya. Klik. Nah, average dari apa? Saya mau cari average dari price misalnya ya, price terus mungkin dikali apa gitu misalnya, dikali sesuatu misalnya ya, kali 12 misalnya. Nah, nanti bisa dirumus. Jadi Anda gunakan ini Mas, generate attributes ya. Attributes atau kayaknya ada yang lain juga deh, tapi saya lupa yang mana. Itu ya Mas ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Yang lain ada lagi? Oke, makasih untuk 4 orang tadi ya, Mas Satria, Mbak Nasmah, Mas Dimas, dan Cipta, ya, yang sudah menjawab istilahnya tugas dari saya tadi, tidak ternilai tambahan. Nah, nanti UTS sampai sini ya, UTS sampai sini materinya tanggal 16 November. Nah, saya sampaikan di sini dulu ya. Jadi UTS nanti sebenarnya secara formal Anda itu diminta membuat video, tapi nanti biar saya gampang mengoreksinya, perhatikan ya, UTS khusus kelas saya itu nanti saya laksanakan menggunakan e-learning. Jadi kelas saya ini khusus kelas saya, UTS-nya kita laksanakan menggunakan e-learning seperti latihan-latihan yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Jadi menjawab menggunakan pilihan ganda atau dengan format pertanyaan yang lain. Tapi biasanya saya pakai pilihan ganda. Nah, nanti waktu pengerjaannya akan saya batasi. Soal nanti kemungkinan akan saya upload, ini tanggal 10 ya. Nah, soal UTS kemungkinan paling lambat akan saya upload di hari Sabtu tanggal 13 ya. Jadi paling lambat tanggal 13 saya uploadnya. Anda bisa mengerjakan mulai tanggal 13 sampai tanggal 16 ya, jam 10 sesuai jadwal ujian tadi. Jadi Anda bisa mengerjakan mulai tanggal 13 UTS-nya sampai tanggal 16. Nah, soalnya nanti seperti soal latihan di e-learning yang pernah saya berikan pada kalian sebelumnya. Itu untuk UTS-nya. Jelas nggak tuh UTS-nya? Jelas, Pak. Jelas ya? Hingga nanti nilai kalian langsung muncul setelah tanggal 16 itu. Ya. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, ya kita cukupkan. Nanti yang masih ada pertanyaan boleh tanya di grup WA. Terima kasih ya atas perhatiannya dan juga pencerahannya tadi, luar biasa. Saya juga jadi belajar juga dari teman-teman ya. Karena emang rapid mind nanti kan banyak sekali operatornya, banyak sekali hal yang bisa diutak-atik ya. Ternyata teman-teman bisa memberikan ya tadi
tambahan juga pengetahuan buat dosennya ya. Thank you semuanya. Jumpa lagi di UTS insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.